A few moments later. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Ripa Rinaldi 69. Oke teman-teman, selamat pagi semuanya. Di pagi yang cerah hari ini, tuh ya, yang cerah hari ini, saya doakan semoga teman-teman masih dalam keadaan sehat walafiat, lalu juga masih dalam keadaan sehat ya, sehat. Lalu di masa pandemi kali ini mudah-mudahan teman-teman tetap jaga protokol kesehatan. Dan di vlog kali ini saya ingin coba berhubung kemarin saya sudah mereview beberapa walu dan jenis-jenisnya bagaimana, dan sekarang saya ingin memberikan teman-teman sharing mengenai masih tanaman walu ya, teman walu, tentang bagaimana cara mengawinkan si buah waluh itu sendiri. Jadi yang saya pelajari, katanya ketika si kembang kali ya, kembang kamu ini kan daun nasi bunganya itu si waluhnya itu sendiri tumbuh. Nah itu kan mekar ya, mekar. Nah situ bisa kita lihat bahwasannya di pembahasan saya sebelumnya sudah saya jelaskan ada yang laki-laki dan perempuan. Nah jadi nanti kalau yang perempuan itu ada kantungnya, jadi kayak ada ngejendolnya, ada bijinya gitu ya. Kalau yang laki-laki itu lurus ya, kosong, jadi nggak ada yang ngejendolnya gitu. Nanti saya akan coba jelaskan bagaimana cara mengawinkannya, dan caranya simple dan gampang kok, tidak sulit ya. Jadi yuk buat teman-teman jangan lupa di like, comment, subscribe channelnya di Ripa Rinaldi 69, oke, dan di share ke teman-teman jika itu bermanfaat, oke. Oke teman, jadi hari ini insya Allah saya akan coba memberikan ke teman-teman dan sharing ke teman-teman bagaimana cara mengawinkan waluh yang jantan dan waluh yang betina tuh ya, seperti itu. Jadi simple teman-teman. Jadi teman-teman cukup lihat ya. Kalau misalkan ada biasanya kalau waluh itu tergantung ya. Kemarin di saya jantan semua, lalu nanti betina semua gitu. Tapi di saya kebanyakan sekarang ini yang banyaknya jantan, jadi betina hanya beberapa saja lah ya, seperti itu. Oke, jadi teman-teman cari betinanya dulu. Kalau misalkan jantannya banyak gitu, cari betinanya dulu. Lalu setelah cari betinanya dapat, dan si betinanya pun harus sudah mulai membuka ya. Jadi nanti saya lihatkan kalau misalkan si betinanya masih kuncup, masih belum mekar dulu ya. Jadi jangan dulu dikawinkan, jadi tunggu sampai mekar, sampai meregang ya, mekar lah si daunnya, si bunganya, seperti itu. Nanti saya akan coba praktekkan bagaimana cara mengawinkannya, oke. Let's go. Oke teman-teman, ini saya sudah berada di kebun saya tuh. Jadi yang harus teman-teman pahami ketika mencari, misalkan nih mau mengawinkan, nah teman-teman cari dulu betinanya, karena biasanya kalau misalkan pertama tumbuh jantan itu semua jantan semua teman-teman biasanya. Nah kalau misalkan betina, kadang ada yang betina dulu itu jantan susah, ada yang awalnya jantan betina susah gitu. Jadi teman-teman harus lihat dulu apakah yang banyak mana gitu. Berhubung di sini saya banyak jantan, karena yang pertama tumbuh itu jantan. Jadi di sini jantan banyak, cuman betina itu hanya beberapa saja, cuman hanya 4 atau 3 kalau salah. Jadi belum semuanya full ya, belum semuanya yang betinanya belum semuanya tumbuh ya gitu. Nah caranya ya, teman-teman cari jantan. Nah kalau jantan teman-teman mudah kok, kalau jantan tuh, nah ini udah mekar ya tuh ya. Nah ini istilahnya jantan yang sudah mulai siap peger ya, siap dijodohkan tuh, sudah mulai membuka
si daunnya ya, tuh si bunganya, itu bukan daun bunga ya ini. Nah teman-teman, contoh seperti ini ya, teman ambil, cari yang memang jantannya yang mekar ya, yang subur yang mekar ya, cukup ini mekar nih. Terus, nah teman-teman ambil seperti ini, nah, oke. Nah terus gelap nih. Nah, oke, nah setelah ambil seperti ini, teman-teman lalu yang bagian daun ininya buang, nah ya, nah ini buang. Kita ambil bagian apa ya, dalamnya saja. Nah kita ambil bagian dalamnya, karena yang dibutuhkan yang dalam bukan yang luar ya. Nah, teman, susah saya ini, susah sendiri ini nih. Ntar ya teman, gampang. Oke, ntar dulu. Nah sudah. Nah teman-teman ambil bagian ini saja ya, tuh. Jadi yang ininya buang saja. Nah setelah itu teman-teman cari betinanya. Nah usahakan betinanya yang sudah mekar juga, yang sudah mulai seperti lakiannya ya, seperti itu tuh. Oh tuh, jadi untuk betinanya, kalau untuk laki-lakinya tidak ada bagian bawahannya kayak kantung ya, kayak kalau yang ceweknya ada ngejendol ya. Jadi ada bagian kayak apa sih, bulatannya seperti itu. Nah kalau untuk laki-laki itu lurus tuh. Ini mungkin di vlog saya sebelumnya sudah saya jelaskan ya tuh. Ini laki-laki ya tuh. Nah kita cari betinanya. Kemarin sih ada betina nih. Nah mana ada saya betina. Nah ini kemarin saya sudah kawinkannya, jadi saya akan coba jelaskan lagi, mungkin teman-teman belum paham. Nah ini kalau misalkan sudah kuncup sini, nah, ini sebenarnya sudah wajib atau sudah harus dikawinkan. Jadi jangan ditunda-tunda, harus secepatnya, karena nanti kalau misalkan lama itu si betinanya akan gugur, malah akan si buahnya malah akan gagal ya, malah akan ke bawah, copot. Nah kalau sudah seperti ini siap dikawinkan dengan yang ini. Nah setelah itu teman-teman langsung sama kayak yang, jadi si bagian ininya nih, nah ininya teman-teman raga dibuka ya, dibuka lalu masukkan si ini. Berhubung ini sudah saya kawinkan kemarin, jadi saya nggak akan kawinkan lagi ya, kalau udah dikawinkan ya. Nah ini kan aja udah masukkan si ininya, laki-lakinya masukkan, sudah itu artinya sudah dikawinkan. Nah seperti itu. Jadi mengawinkannya simpel ya, mengawinkannya simpel, tidak butuh lama. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi nanti tunggu beberapa hari bahkan tumbuh seperti itu. Kalau misalkan dia dikawinkan itu malah gagal ya. Itu cuman meskipun udah kawin, kemarin di saya udah dikawinkan, cuman masih gagal kan, dia malah jatuh ya, kira ada kesalahan, makanya saya sarankan ketika mengawinkannya itu harus cepat-cepat ya, jangan misalkan, dan usahakan waktunya yang baik tuh pagi atau kalau bisa pagi ya, pagi hari lah, jam 7 jam 6 tuh lebih baik ya, jangan sampai siang atau sore ya, sore kurang tepat lah, kalau yang bagusnya pagi ya. Nah itu ada cewekan tuh, cuman belum jadi oke. Nah jadi seperti itu teman. Jadi teman-teman silakan, kalau yang mempunyai tanaman waluh, teman-teman harus dikawinkan ya, karena supaya jadi si buah waluhnya seperti itu tuh. Jadi seperti itu teman-teman cara mengawinkannya ya. Sini si jantannya masukkan ke dalam, sudah lepaskan, sudah. Cuman agak diputer-puter ya, diputer-puter supaya nempel lah si ini nih. Nah si bagian atasnya ini ke si cewekannya seperti itu. Pokoknya seperti itulah, pokoknya simple. Oke.
Oke teman-teman, mungkin tadi sudah saya jelaskan bagaimana cara mengawinkan tanaman waluh ya. Jadi simple, tidak terlalu mudah. Yang terpenting teman-teman harus perhatikan waktunya itu yang baik pagi ya, pagi hari jam 6 sampai jam 7. Lalu teman-teman juga harus memperhatikan si betinanya agar supaya mekar ya. Kalau sudah mekar itu artinya sudah dikawinkan, dan cari lakiannya yang waluh itu, bunga waluh, agar supaya yang mekar ya, yang seger lah seperti itu. Jadi kalau misalkan yang betinanya sudah mulai siap dikawinkan, yang waluhnya tinggal dikawinkan, dan si laki-lakinya sudah siap dikawinkan seperti itu. Oke. Jadi teman-teman silakan yang punya tanaman waluh agar tetap harus mengawinkannya supaya waluhnya jadi. Oke. Jadi cukup sekian saya akhiri di vlog kali ini, cara mengawinkan tanaman waluh. Oke. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel jadi di Parinaldi 09. Jangan lupa di share. Oke. Sampai jumpa di next video. Bye bye.